Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uni Ramadhani dengan NIM 23511070111111 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi mengenai kesehatan mental mahasiswa sebagai pemenuhan tugas siklus 2 Sintaks 5 pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Bu Putri Kumaladewi, MPD. Berikutnya adalah tujuan presentasi. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya bahas pada presentasi yang berbahagia kali ini. Yang pertama, mengenai apa saja kritik yang ingin disampaikan oleh penulis editorial kepada pembaca dan mengapa penulis menganggap penting untuk mengkritik isu ini. Kemudian yang kedua, sebagai mahasiswa yang rentan dengan gangguan kesehatan mental, setuju atau tidakkah saya bahwa dekriminalisasi bunuh diri menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi stigma negatif dan mendukung mahasiswa depresi untuk mendapatkan layanan kesehatan mental. Kemudian yang ketiga, karena masyarakat Indonesia masih memiliki stigmatisasi yang kuat terhadap isu kesehatan mental, bagaimana implikasi stigma sosial masyarakat dan pemberitaan media terhadap kondisi mahasiswa yang berjuang dengan masalah kesehatan mental di kampus saya. Berikutnya, saya akan menyampaikan terkait dengan dukungan yang ada di kampus saya mengenai gangguan kesehatan mental ini. Dan yang terakhir, saya akan menyampaikan bahwa sebagai mahasiswa yang rentan mengalami gangguan kesehatan mental dan sedang menekuni disiplin ilmu pendidikan, bagaimana peran pendidikan dan kontribusi saya sebagai mahasiswa ilmu kependidikan untuk menangani isu kesehatan mental di kalangan mahasiswa di kampus, dan strategi yang menurut saya lebih efektif dan relevan untuk diterapkan di kampus saya. Baik, langsung saja kita masuk pada poin pembahasan yang pertama, yakni isu utama yang dikritisi oleh penulis. Penulis mengkritisi 3 hal, yaitu kasus bunuh diri sebagai tindak kriminal, kemudian pemberitaan sensasional oleh media, dan rekomendasi dari redaksi. Redaksi mengkritisi di Indonesia kasus bunuh diri ini dimasukkan ke dalam tindak kriminal. Akibatnya korban mendapatkan stigma negatif. Redaksi menyoroti perlunya peran berbagai pihak dalam penanganan kasus bunuh diri atau layanan kesehatan mental. Kemudian pemberitaan sensasional oleh media sehingga korban sulit mengakses layanan kesehatan mental. Lalu rekomendasi dari redaksi berupa pendekatan komprehensif untuk pemerintah, keluarga, masyarakat, dan media. Penulis menganggap hal tersebut penting untuk dikritisi karena memiliki implikasi yang begitu besar terhadap gangguan kesehatan mental, yakni implikasi peran pemerintah, keluarga, lingkungan, dan media dalam mencegah gangguan kesehatan mental terhadap masa depan mahasiswa ialah dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, terlindungi, dan dapat mengakses bantuan atau layanan yang dibutuhkan bagi individu yang mengalami gangguan kesehatan mental atau masalah mental, seperti yang tertera dalam teks editorial paragraf 12. Kemudian secara lebih rincinya, penulis menganggap hal tersebut penting untuk dikritisi karena yang pertama, ketika kasus bunuh diri dijadikan sebagai tindak kriminal, pengaruhnya terhadap kesehatan mental mahasiswa ialah korban akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, sehingga korban sulit untuk mengakses layanan kesehatan mental, seperti yang tertera dalam editorial paragraf 6. Kemudian perlu adanya dekriminalisasi kasus yang tertera dalam editorial paragraf 9, peningkatan akses layanan kesehatan mental melalui edukasi publik dan perluasan layanan profesional, yakni penanganan kasus yang awalnya diatasi oleh Polri diganti ke Kemenkes dan hotline kesehatan mental, seperti yang tertera dalam editorial paragraf 11. Dukungan dan pendampingan keluarga juga sangat penting agar keluarga lebih peka terhadap tanda-tanda depresi dan masalah mental, seperti yang tertera dalam editorial paragraf 9. Kemudian, stigma negatif menjadi hambatan dan menghalangi orang untuk mencari bantuan profesional karena takut akan stigma, sehingga masyarakat seharusnya tidak memberikan stigma negatif, serta yang terakhir pemberitaan yang sensasional dan eksploitatif oleh media dapat memicu efek negatif seperti perbuatan bunuh diri, sehingga media seharusnya menegakkan kode etik pemberitaan tentang bunuh diri, seperti yang tertera dalam teks editorial paragraf 10. Berikutnya adalah pernyataan sikap berupa persetujuan atau penolakan terkait implementasi dekriminalisasi kasus bunuh diri dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi stigma negatif dan mendukung mahasiswa depresi untuk mendapatkan layanan kesehatan mental. Saya setuju dengan pendapat penulis terkait dengan hal tersebut.
Dekriminalisasi upaya bunuh diri dapat membantu mengubah cara pandang masyarakat terhadap masalah kesehatan mental. Dengan menganggap bunuh diri sebagai isu kesehatan, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi individu yang mengalami masalah tersebut. Ini memerlukan dukungan dari pemerintah untuk merevisi undang-undang agar lebih humanis. Pada paragraf 9 teks editorial, penulis menyampaikan bahwa dekriminalisasi bunuh diri akan membuka kesempatan bagi mereka yang mengalami depresi untuk mengakses pengobatan dan terapi yang dibutuhkan. Sebagai seorang mahasiswa, saya percaya bahwa dengan tidak menganggap kasus gangguan kesehatan mental ini sebagai tindak kriminal, tentu akan terlepas dari yang namanya stigma negatif, sehingga korban bisa mengakses layanan kesehatan mental dan dengan mudah membuatnya merasa aman, nyaman, terlindungi, dan tentunya merasa lebih berharga. Itu dari aspek emosional. Kemudian dari aspek sosial, merujuk pada kasus kakak tingkat saya yang berada di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang mengalami gangguan kesehatan mental. Tentu dengan adanya dekriminalisasi kasus bunuh diri ini dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi stigma negatif dan mendukung mahasiswa depresi untuk mendapatkan layanan kesehatan mental yang dibutuhkan. Karena cara ini memberikan implikasi kepada korban ketika dalam memberikan dukungan dan pendampingan, yaitu korban akan memiliki support system, memiliki teman cerita, dan lingkungan yang mendampinginya meskipun tidak dari keluarganya sendiri. Sebab mereka yang terkena kasus seperti ini butuh pengarahan, pendampingan agar tidak semakin buntu dan mengisolasi diri mereka. Baik, selanjutnya mengenai implikasi stigma sosial dan pemberitaan oleh media. Karena masyarakat Indonesia masih memiliki stigmatisasi yang kuat terhadap isu kesehatan mental, hal tersebut berimplikasi pada stigma sosial masyarakat dan pemberitaan media terhadap kondisi mahasiswa yang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Pertama, implikasi stigma sosial masyarakat terhadap kondisi mahasiswa yang berjuang dengan masalah kesehatan mental di kampus saya ialah bahwa stigma negatif masyarakat terhadap mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan mental akan semakin membuat korban mengisolasi diri, menghindari interaksi, dan menghambat korban untuk mendapatkan perawatan kesehatan mental. Korban akan merasa menyalahkan dirinya sendiri dan merasa kesehatannya terganggu karena stigma negatif yang menganggap korban gila. Hal ini tentu akan berpengaruh pada performa akademik mahasiswa sehingga mengalami penurunan sebab hubungan sosial yang dibatasi, pikiran dan jiwa yang sakit tentu tidak akan mampu melakukan pelajaran dengan baik atau melakukan aktivitas dengan baik tanpa bantuan dari seorang profesional. Kemudian yang kedua, implikasi pemberitaan media terhadap kondisi mahasiswa yang berjuang dengan masalah kesehatan mental di kampus saya. Bahwa penegakan kode etik dalam pemberitaan oleh media itu sangat krusial, media memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Jadi penting bagi para jurnalis untuk melaporkan isu kesehatan mental dengan cara yang sensitif dan edukatif. Pelatihan untuk jurnalis pun tentang cara meliput isu ini secara bertanggung jawab bisa membantu mengurangi sensasionalisme yang sering terjadi. Jadi pada intinya, stigma sosial yang dihadapi mahasiswa dengan gangguan kesehatan mental menyebabkan mereka merasa terasing, menghindari interaksi sosial, dan enggan mencari bantuan profesional, yang tentunya akan berpotensi memperparah kondisi mental mereka dan menurunkan performa akademik. Rasa malu dan ketakutan akan penilaian negatif membuat mereka seringkali menyalahkan diri sendiri, mengakibatkan rendah diri, dan juga depresi yang lebih dalam. Di sisi lain, pemberitaan media memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini publik. Jika media melaporkan isu kesehatan mental secara sensitif dan edukatif, hal ini dapat membantu mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman masyarakat. Sebaliknya, pemberitaan yang sensasionalis dapat memperkuat stereotip negatif bagi mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan mental. Baik, selanjutnya dukungan dari kampus. Saya merasa bahwa ada cukup dukungan di kampus saya untuk mahasiswa yang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Di kampus kami, tersedia tempat pelaporan bagi mahasiswa yang mengalami gejala gangguan kesehatan mental yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan perhatian dan bantuan yang diperlukan. Saya juga merasa beruntung karena dosen-dosen khususnya di program studi saya, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, sangat dapat dipercaya untuk memberikan dukungan dan perhatian kepada mahasiswa yang menghadapi tantangan ini. Contohnya saja, salah satu kakak tingkat saya mengalami gangguan kesehatan mental yang diduga
karena pengaruh lingkungan dan pertemanan, sehingga merasa kesulitan untuk bercerita tentang masalahnya ini kepada teman-teman maupun keluarganya. Dalam situasi tersebut, dia memilih untuk mempercayai dosennya. Dosen-dosen kami alhamdulillah menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kesejahteraan mahasiswa, menciptakan lingkungan yang aman untuk berdiskusi tentang isu-isu kesehatan mental. Dengan adanya dukungan dari dosen, kakak tingkat saya merasa lebih nyaman untuk mencari bantuan dan berbagi pengalamannya, yang tentunya hal tersebut sangat penting dalam proses pemulihan. Menurut saya, pendekatan holistik yang dilakukan oleh kampus seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu sangat bisa berimplikasi memudahkan mahasiswa mendapatkan akses layanan kesehatan, mendapatkan dukungan dan pendampingan, serta mahasiswa akan merasa aman, nyaman, dan terlindungi. Selanjutnya adalah peran pendidikan dan strategi kontribusi untuk menangani isu kesehatan mental di kampus, khususnya kampus saya. Sebagai mahasiswa program studi pendidikan, saya percaya bahwa peran pendidikan sangat penting dalam menangani isu kesehatan mental di kalangan mahasiswa. Seperti yang disampaikan oleh penulis melalui teks yang kita bahas, bahwa implementasi dekriminalisasi upaya bunuh diri dan perawatan kesehatan mental bagi korban, edukasi kesehatan mental untuk keluarga, penghapusan stigma negatif, dan penegakan kode etik dalam pemberitaan media adalah langkah-langkah yang sangat diperlukan. Dekriminalisasi kasus bunuh diri dapat mengubah cara pandang masyarakat. Selain itu, perawatan kesehatan mental harus menjadi prioritas dengan meningkatkan jumlah tenaga kesehatan terlatih di kampus agar dapat memberikan dukungan yang cepat bagi mahasiswa yang mengalami krisis. Edukasi kesehatan mental untuk keluarga juga merupakan hal yang krusial karena keluarga yang paham tentang tanda-tanda masalah kesehatan mental dapat memberikan dukungan yang lebih baik. Penghapusan stigma negatif melalui kampanye kesadaran di berbagai platform dapat membantu masyarakat memahami bahwa masalah kesehatan mental bisa dialami siapa saja. Terakhir, penegakan kode etik dalam pemberitaan media penting untuk melaporkan isu ini secara sensitif, sehingga dapat mengurangi sensasionalisme dan membentuk opini publik yang lebih positif. Sebagai mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, saya berkomitmen untuk berkontribusi dalam meningkatkan dukungan kesehatan mental di kampus. Beberapa strategi yang insya Allah akan saya terapkan untuk menangani isu gangguan kesehatan mental di kampus saya meliputi: yang pertama, menggagas seminar atau lokakarya tentang kesehatan mental dengan menghadirkan psikolog atau konselor. Kerjasama dengan organisasi kemahasiswaan dan lembaga kesehatan di kampus akan memastikan acara berjalan lebih efektif. Ini akan meningkatkan kesadaran dan mendorong mahasiswa untuk lebih terbuka untuk mendiskusikan masalah kesehatan mental. Kemudian yang kedua, bersama teman-teman saya akan membuat materi edukatif seperti pamflet atau video mengenai kesehatan mental. Dengan kontribusi ide dan konten yang relevan, kami akan mendistribusikan materi ini melalui platform online. Hal ini diharapkan dapat membantu mahasiswa mengenali tanda-tanda masalah kesehatan mental dan memahami bagaimana cara mengatasinya. Kemudian yang ketiga, mengorganisir sesi informasi di kampus bagi orang tua mahasiswa untuk memberikan pemahaman tentang kesehatan mental. Bekerja sama dengan dosen dan menyusun materi yang jelas akan membantu orang tua mendukung anak-anak mereka sehingga menciptakan lingkungan rumah yang lebih memahami. Kemudian yang keempat, membentuk kelompok dukungan di kampus dengan pertemuan rutin untuk menciptakan suasana aman dan terbuka bagi mahasiswa untuk berbagi pengalaman. Ini akan membantu mengurangi rasa kesepian dan memberikan rasa komunitas yang penting dalam menjaga kesehatan mental. Kemudian yang terakhir, memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang kesehatan mental, tentunya dengan membuat konten menarik. Ini akan menjangkau lebih banyak orang dan menciptakan ruang diskusi yang lebih luas tentang kesehatan mental. Dengan langkah-langkah yang sudah saya sampaikan ini, saya berharap dapat berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan dukungan bagi kesehatan mental mahasiswa di kampus saya. Mungkin itu saja beberapa poin yang dapat saya sampaikan pada presentasi yang berbahagia kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Bu Putri dan teman-teman semuanya. Saya Uni Ramadhani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.